Baharudin Yusuf Habibie atau biasa disebut B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Indonesia. Sosok yang mengharumkan bangsa dan negara di kancah dunia itu lahir di Parepare 25 Juni 1936. B.J. Habibie namanya dikenal hingga akhir hayatnya. Beliau meninggal pada 11 September tahun 2019. Beliau dijuluki sebagai Bapak Demokrasi sehingga nilai-nilai berakhlak yang ada pada dirinya patut diteladani. Berorientasi pelayanan tentu saja tercermin dari sosok B.J. Habibie. Sejak kecil beliau memiliki keinginan untuk menjadi mata air yang jernih bagi kebaikan bangsa yang dicintainya. Menyadari Indonesia yang secara geografis berupa kepulauan, beliau memiliki cita-cita luhur agar Indonesia bisa terkoneksi melalui udara dengan membuat pesawatnya sendiri. Hal tersebut diwujudkan dengan terciptanya pesawat N250 yang sekaligus menjadi pesawat pertama buatan Indonesia. Nilai akuntabel tercermin ketika beliau menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Dalam masa jabatannya yang kurang dari 2 tahun, beliau berhasil membuat kebijakan yang merubah banyak sekali aspek bernegara. Salah satunya dengan terbentuknya kebebasan pers dan penurunan laju inflasi pada masa itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa beliau telah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, serta berintegritas tinggi. Nilai kompeten tentu saja tidak perlu kita ragukan dari sosok B.J. Habibie. Semasa hidupnya beliau sudah mengharumkan nama Ibu Pertiwi dengan berbagai penghargaan yang telah diperoleh hingga dunia internasional. Selain dikenal dengan julukan Bapak Teknologi dan Bapak Demokrasi Indonesia, B.J. Habibie juga dikenal dengan julukan Mr. Crack karena ia berhasil memperkenalkan cara menghitung perambatan retak secara acak pada pesawat terbang hingga ke tingkat atom. Penemuan tersebut memberikan sumbangan besar pada dunia kedirgantaraan hingga saat ini. Dari beliau, kita belajar untuk terus meningkatkan kompetensi diri guna menjawab tantangan yang selalu berubah. B.J. Habibie adalah sosok yang memulai adanya kebebasan pers, HAM, dan pembentukan lembaga independen. Tentunya Pak Habibie memiliki rasa toleransi yang tinggi kepada sesama, telah dibuktikan oleh sahabatnya yang berasal dari berbagai suku, agama, dan budaya. B.J. Habibie memiliki kesetiaan yang tinggi kepada Indonesia hingga ada suatu ketika saat negara lain mulai menyadari Habibie adalah orang yang luar biasa cerdas, dia ditawari oleh beberapa negara lain untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang. Bahkan pernah ditawari oleh negara Jerman sebagai warga negara kehormatan. Tapi Habibie justru tegas memilih untuk kembali pulang dan berkarya di Indonesia. Rasa nasionalisme yang tinggi turut kita jadikan contoh ya teman-teman. Tahun 1978, Habibie menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi sekaligus Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Pada saat itu, Habibie berkiprah dalam pengembangan teknologi kedirgantaraan di Indonesia dan menghasilkan pesawat terbang pertama buatan Indonesia, yakni pesawat Gatot Kaca N250. Presiden Habibie memiliki nilai adaptif yang kuat dalam dirinya. Beliau senantiasa berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Sangat disayangkan, inovasi yang Habibie usulkan ditentang oleh berbagai pihak. Salah satunya, usulan strategi lompatan pembangunan. Selama 17 bulan menjabat sebagai presiden, ia menjamin adanya masyarakat yang lebih demokratis, terbuka, dan adil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya reformasi di bidang politik dan hukum, di mana rakyat dapat memilih presiden secara langsung, kebebasan pers, pemilu multipartai, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di masa kepresidenannya, beliau menunjukkan nilai kolaboratif karena memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Presiden Habibie juga menerapkan panduan perilaku dari nilai kolaboratif lainnya, berupa terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Ketika beliau menjabat sebagai Menristek dan Ketua BPPT, beliau memfasilitasi kerjasama IPTN dengan CASA, produsen pesawat terbang asal Spanyol, dan menghasilkan pesawat terbang CN235.